Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita dalam pembahasan berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, adapun memilih cara lemah lembut dan menampakkan kasih sayang memiliki peran yang begitu besar dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fa'alaika bihi, maka pegang teguhlah nahi mungkar dengan cara ini. Wala ta'dil anhu, jangan pernah berpaling atau memilih jalan yang lain selama engkau mengharap manfaat dari orang tersebut dan selama engkau yakin bahwa cara itu akan mencapai tujuan. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah lemah lembut dalam sesuatu kecuali menghiasnya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan pada sesuatu kecuali mengotorinya atau membuat semakin runyam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali dengan rafiq, orang yang punya atau orang yang berakhlak lemah lembut dalam apa yang dia perintah dan dalam apa yang dia larang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita amar ma'ruf dan nahi mungkar harus mengedepankan lemah lembut dan kata-kata yang baik. Tidaklah kasar pada sesuatu kecuali merusak. Tidaklah lemah lembut pada sesuatu kecuali menghiasinya. Orang, hadirin, menyampaikan kebohongan tapi dibungkus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, lemah lembut, itu jadi indah. Bohong loh. Kebohongan atau perkataan yang salah, kalau dibungkus dengan lemah lembut, dibungkus dengan kata-kata yang indah, akhlak yang baik, itu jadi seperti benar. Sebaliknya, kata-kata yang benar, omongan yang hak, kalau disampaikan dengan cara yang kasar jadi salah. Saya pernah lihat debat dua orang. Yang satu ini benar, cuman kasar ngomongnya. Yang satu ini salah, tapi pinter ngatur kalimat dan bahasa. Yang mendengar itu jadi condong dengan orang yang salah. Paham gak? Makanya kebenaran itu jangan dibungkus dengan kasar. Jangan dibungkus dengan kata-kata yang menyakiti, jadi salah nanti. Kan eman, wong yang dia sampaikan ini hak, tegas, itu gak harus kasar. Hanya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu tegas, walaupun disampaikannya dengan lemah lembut, tegas. Kasar tapi mencela-menceli itu gak tegas. Jadi seperti itu. Makanya dalam amar ma'ruf, mengajak orang dalam kebaikan,
atau melarang orang berbuat kemungkaran, cari kalimat yang baik, cari cara yang lemah lembut. Ya, ini pasti yang paling banyak asar atau dampaknya. Guru saya pernah bercerita, ada sebagian pemuda itu di sebelah masjid itu nongkrong. Waktunya sholat nggak sholat, tapi ngobrolnya di sebelahnya masjid. Umpamanya ini masjid ini kan, di depan itu main gaple. Orang azan sholat, dia di situ main remi di mana. Orang pertama melihat hal tersebut nggak kuat hatinya, langsung didatangin dan dilabrak gitu. Gak punya akal, depan masjid waktunya orang sholat main remi di sini, gak tuh sopan santun, goblok kabeh. Ayo nang masjid kono lho, gak ada yang mau. Yang disampaikan benar itu, tapi ketika caranya salah, nggak ada satupun yang mau. Orang yang kedua melihat di hari yang selanjutnya kejadian yang sama, nggak bergeming orang-orang ini, tapi yang kedua ini yang menyelesaikan orang yang lemah lembut. Dia datang, lihat seperti itu, dia lewat di depan orang yang anak muda-muda yang main remi, yang nongkrong di depan masjid dengan sopan santun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, permisi ya, maaf saya ke masjid dulu ya, ngapunten kula ndhisiki panjenengan, saya duluin kalian semuanya ke masjid, maaf ya. Durek, begitu orang itu masuk masjid, durek. Jadi nggak enak ya. Dia mau ke masjid izin dulu sama kita, kayak seakan-akan kita ini lebih baik dari dia. Aduh, karena masjid lah izin lah. Misalnya masjid berangkat, remini bubar, berangkat ke masjid. Ketika dengan lemah lembut seperti itu, nih. Tegas itu boleh, ada di Pekalongan itu satu Habib, wah tegas, tapi nggak mencaci, tapi keras. Tapi subhanallah ditakuti. Mungkin karena keikhlasannya, tapi kalimatnya tidak kasar, tapi tegas. Kalau lihat anak muda, anak wanita nggak pakai kerudung, itu orangnya sudah tua, pakai tongkat. Ya, kalau lihat orang tidak pakai kerudung, haram, buka aurat. Ada anak muda pakai celana pendek, haram, buka aurat. Ada yang nggak sholat Jumat, pulang Jumatan, kenapa nggak Jumatan, haram. Jadi orangnya tua, ceplas-ceplos, tapi subhanallah, mungkin karena perkataan perbuatan itu dari hati. Banyak orang itu yang taubat atau berbuat baik dari nahi mungkarnya, padahal kalau hitung-hitungan akal nggak bisa diterima cara keras seperti itu. Dan kadang-kadang main pakai tongkat, cetok dengan tongkatnya itu. Takut semua orang-orang sama beliau ini. Urusan pegangan agama ini kuat, saking ditakutinya beliau ini, sampai nggak ada yang berani orang itu berbuat mungkar di depannya, nggak berani sudah. Di antaranya perempuan itu kalau nggak pakai kerudung
itu dimarahi, kadang ditutuk mbek pendungi, ambek apa tongkat itu. Sudah tua. Suatu kali ada perempuan itu keluar rumah mau pergi ke Meracang gitu, toko sebelah mau beli gula atau apa, mau pakai kerudung dulu, pakai baju dulu, itu kok males. Ibu-ibu lah biasanya ngono lah, jilbaban itu nang masjid atau perjalanan jauh. Cuma kalau deket-deket ya dasteran tok cukup ah. Nah ini ibu ini keluar dari rumahnya ke toko depan di kampung ini, bukan di jalan raya, di kampung ini. Mau ke mungkin sekitar 5 rumah, di situ ada toko jualan sembako, mau beli beras atau mau beli gula terus mau balik, makanya pakai apa dasteran tok. Kok subhanallah hadirin, sudah dapat 3 rumah Habib Ahmad itu lewat, tak kayak sombekan mas. Saking takutnya orang itu kalau berbuat salah di depan beliau. Bingung hari ini. Bingung karena tidak kerudungan. Saking bingung, daster ini diangkat ditutup nung. Habib Ahmad tambah ngeluh guys. Ya akhirnya ya nutup ya. Jilbab selesai. Lah sing ngisor iki ya apa? Ya. Sampai kejadian ini nyebar di Pekalongan, ya Allah. Ya saking takutnya dia tutup gini, akhirnya malah celananya kelihatan. Ya. Auratnya malah kebuka. Jadi kadang ada orang yang seperti itu, ya, tapi dia nggak mendoakan buruk, nggak mencaci dan lain-lain, tapi tegasnya dan memang agak. Tapi kok subhanallah, karena mungkin dari hati ya. Nggak main-main atau gimana, kok banyak orang yang segan sama beliau. Bahkan saya dengar beliau ini hidup di tahun mungkin 20 berapa atau 3, masih zaman Belanda. Orang Belanda sendiri, perempuan itu, ini penjajah loh, kalau lewat di depannya Habib Ahmad itu nggak berani, nggak kudungan. Bayangno ya londo lho di. Makanya itu masuk akal sampai ngono iku wong mang. Ya, saking takutnya. Kemudian ini yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lemah lembut dan kalimat yang baik. Jangan dengan kekasaran dan kalimat yang buruk. Yang kedua, wa kadzalika yanbaghi lil insan, dan seyogianya bagi setiap orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar an yakuna amilan bima ya'muru bih. Kalau mau nyuruh orang berbuat kema'rufan, kebaikan, dia dulu yang memberi contoh, mengamalkan dulu. Sholat di masjid, tapi dia nggak pernah sholat di masjid. Dan ini kebanyakan yang kayak gini-gini nih dai-dai, ustadz, kiai, habib, ini paling bahaya ini. Nek ceramah pinter, kalau ngomong untuk jangan cinta dunia, tapi zakat gak betul, sodako ya gak tahu, bantu orang ya enggak. Tapi kalau nyuruh orang amal istimewa, tapi dia enggak ngasih contoh yang baik. Makanya Imam Hasan al-Basri ketika beliau diperintahkan oleh khalifah untuk berceramah agar orang-orang ini mau membebaskan budak karena perbudakan terlalu banyak. Waktu zaman khalifah, zaman abad yang keberapa itu ya, Hasan Basri itu tabiin. Jadi setelah zamannya sahabat itu Islam kan menang di mana-mana dan akhirnya budak itu banyak. Nah budak itu
saking banyaknya khalifah ini kewalahan, bebaskan aja sudah. Tapi kan bebasin budak ini nggak murah loh hadirin. Bebasin budak itu minimal 100 juta. Orang kalau punya budak dijual ke orang itu sempurna bisa 2 miliar. Kayak regone motor. Ini kalau budaknya ini putih, ganteng, awake gede, 2 M. Yang perempuan juga gitu, cantik, putih, badannya bagus, masih muda, miliaran. Kalau apabila biasanya dulu itu yang agak orang hitam itu agak murah. Makanya perbudakan kan banyak Afrika. Kemudian kalau badannya kuat masih lebih mahal karena dipakai kekuatannya. Tapi nek wis dia itu nggak ganteng, lemu, umurnya wis rada tuwek, itu lebih murah. Jadi seperti itu perbudakan itu dulu. Nah, perempuan kayak Thuwaibah itu kan budaknya Abu Lahab yang dibebaskan di malam lahirnya Rasulullah. Itu mahal loh itu. Thuwaibah itu bukan kulit hitam lagi. Dia agak mahal, mungkin bisa jadi kalau uang sekarang 250 juta. Makanya Allah ngasih keringanan siksa atas bahagianya Abu Lahab itu bukan cuma karena Abu Lahab seneng, karena Abu Lahab seneng plus membebaskan sedekah 250 juta di malam lahirnya Rasulullah. Ayang Abu Lahab. Makanya panitia maulid itu nggak maulid, bondone kurang toko 250 juta kalau ambil Abu Lahab. Nih. Jadi gak mek bondo seneng tok, Abu Lahab bahagia lahirnya Rasulullah langsung diringankan siksa. Oh, kudu seneng tok sak bondone 250 juta Abu Lahab. Makanya diringankan siksanya. Oleh kau gak bondo, boleh berkat tok. Ya lo syafaat Rasulullah. Oh gak diculuk malaikat terus untung gue. Nih. Enak lo bulan maulid ini, bendino mulutan, ibu-ibu paling seneng, saulan gak masak. Apalagi kalau di daerah-daerah yang maulid itu rame. Saya nggak tahu kalau di Areng-Areng ini bulan maulid ini rame apa enggak, pindah-pindah musola maulid saya nggak tahu. Cuman kalau kemarin saya ke Banjar itu, aduh. Tiap malam itu hadirin, sampai kentekan ustadz itu. Hampir tiap malam itu di satu kota itu mungkin ada majelis yang kecil-kecil ya, desa-desa itu bisa 5-6 maulid, sana maulid, sini maulid tiap malam. Sampai ibu-ibu gak masak lihat maulid, pagi malam siang, pagi malam siang maulid. Masya Allah, kalau bulan maulid itu seperti itu di sana. Kemudian di Jakarta juga seperti itu, karena mungkin kota besar. Iya. Makanya umpamane maulid niki cek tetep PPKM, kiai itu stres loh hadirin. Utang numpuk, pendapatan kurang. Iya. Maulid di Jakarta itu hebat lagi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani nggak berhenti. Ya, Masya Allah. Kembali ke dalam perbudakan tadi. Bahas apa iki kok maulid ini? Perbudakan tadi. Jadi Abu Lahab itu nggak sedikit 250 juta. Lah sekarang ini khalifah ketakut zaman Bani Umayyah khawatir karena banyaknya perbudakan. Maka anggapan satu budak itu 100 juta. Anggap paling murah aja wis, jangan paling mahal. Khalifah memerintahkan
orang-orang untuk ceramah. Ulama hari ini Jumat ini kumpulkan orang di mimbar khutbah, temanya bebaskan budak. Siap diundang penceramah, wah baik, kata-katanya bagus, ayatnya, kok hadisnya, dalilnya kuat semua, agar orang-orang itu membebaskan budak. Khutbah Jumat selesai, Jumatan pulang, ditunggu dalam waktu 3 hari, nggak ada satu budak pun yang bebas. Disurvei nggak ada satu budak pun. Kadang-kadang orang itu cuma tertegun dengan kata-kata penceramah, tapi nggak ngamalin, karena nggak berbekas di hati orang. Apa mana ceramah mulai awal sampai akhir guyon tok, mulai sing dieling guyone tok. Nggak bekas sudah. Nggak ada yang taubat. Nggak ada yang mengamalkan ilmu yang disampaikan. Yo nangis kadang-kadang yang penceramah ini pinter buat orang nangis semua. Minggu kemudian khutbah ulama lagi, Jumat kemudian dibuat nangis orang, ingat dengan akhirat dunia sementara, nangis kabeh. Setelah selesai budak itu cuma bebas 1-2 orang, padahal nangis kabeh, tapi nggak membekas. Terakhir Imam Hasan Al-Basri dipanggil khalifah, disuruh ceramah, tidak sepandai yang lain dalam menyampaikan ilmunya, bahkan ya bukan yang ahli balaghah atau. Beliau bilang, siap, kapan? Jumat, berarti saya punya waktu berapa ini? 5 hari. 5 hari. Dalam waktu 5 hari dia melakukan kayak tirakat. Khutbah Jumat nggak panjang, cuma berapa menit. Tolong bukaan kalkulator, hitungan. Ketika beliau ceramah, khutbah, di hari Jumat itu 10.000 budak bebas. Pingno 1 juta. Pira duit itu? Kon ngitung gak iso apa meneh oleh duit sakmono. 10.000 dikali 100 juta. Ya. 1 triliun. Sedekah hari itu 1 triliun. Itu kalau saya hitung paling murah budaknya, mungkin ada yang budak 75, ada yang 150, tak hitung kabeh 1 triliun. Hebat. Sampai khalifah godek-godek akhirnya. Top Hasan Basri. Loh, bukan cuma yang hadir loh yang dibebaskan. Istilahnya yang bebasin bukan cuma yang hadir. Yang hadir ngomong ke yang lain ikut bebasin. Khalifah heran, takjub, apa yang bisa buat dia seperti ini. Nah, dipanggil tadi sama Khalifah, kalau boleh tahu apa penyebab orang sampai seperti ini, mengamalkan ilmu yang kau sampaikan dalam 1 hari, gak usah nunggu 3 hari. Beliau menyampaikan, ketika khalifah memerintahkan saya untuk khutbah, saya punya waktu 5 hari. Dari 5 hari itu uang saya kuras, terus saya belikan budak, semuanya saya bebaskan. Saya mulai dari diri saya dulu. Ketika saya sudah habis uang saya, habis aset saya
jual semuanya untuk bebasin budak, baru saya ceramah. Makanya berbekas. Ya. Lawang pinter-pinter nek ngomong, moto iku dijogo. Ojo ndelok aurat haram. Waduh. Dadak mbek handphone gak karo-karuan gambari. Ya, kayak gini ya repot gini mengajari orang, mau buat orang taubat. Karena nggak bisa. Tapi bukan berarti di sini kita nggak boleh nahi mungkar atau amar ma'ruf. Nanti dulu, tetap perintahkan orang kebaikan. Cuman disebutkan orang itu kalau mau amar ma'ruf, amalin dulu. Orang kalau mau nahi mungkar, jauhi dulu kemungkaran itu. Ya. Jangan orang nggak boleh ini tapi dia melakukan, nggak boleh. Orang harus gini padahal dia juga nggak melakukan, jangan. Fa'innahu, sesungguhnya orang yang mengamalkan sebelum dia amar ma'ruf dan nahi mungkar itu punya pengaruh yang besar di hati orang yang diamar ma'rufi dan dinahi mungkari. Wahai bafis sudur, orang yang ngamalin ketika dia nyampaikan itu subhanallah wibawa. Orang itu tertegun ketika mendengarkan. Sebagaimana ada ancaman yang keras buat orang yang amar ma'ruf tapi dia nggak melakukannya, nahi mungkar malah dia melakukannya. Ya. Itu ada tapi ini adalah yang paling afdol dan yang paling utama. Sebelum orang diperintahkan kebaikan dia lakukan dulu. Sebelum orang dicegah dalam berbuat mungkar dia tinggalin dulu. Ini adalah tingkatan pertama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wis manfaatnya besar. Tapi ingat, ini bukan syarat. Walaupun ada kecaman, ada ancaman buat orang yang nyuruh orang kebaikan tapi nggak melakukan, ngelarang orang maksiat, dianya maksiat, ada ancaman, tapi itu bukan halangan untuk orang amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan kendala. Maknanya tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar walaupun kau belum melakukannya, walaupun kau melakukan kemungkaran itu, sampaikan pokoknya. Wa illa fa'alal insan, kalau enggak tingkatan selanjutnya ya'mur wa yanha. Kita semua diperintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar walaupun kita belum bisa melakukannya. Walaupun kita nggak bisa melakukannya. Sholat di masjid tapi kita nggak sholat di masjid. Sampaikan nggak apa-apa. Karena itu lebih afdol daripada kita sudah sholat nggak sholat di masjid plus nggak ngingetin orang keutamaan sholat di masjid. Berarti kita tinggalkan keduanya. Amar ma'ruf ditinggal, melakukan amal dan meninggalkan mungkar juga enggak. Ya. Jadi jangan gini. Makanya ini perkataan orang yang ini. Kamu ini ya enggak usah munafik. Suruh orang kebaikan, suruh kamu padahal kamu sendiri belum bisa, kamu enggak ngaca dirimu. Yang munafik itu yang nuduh itu. Apa terus amar ma'ruf nahi mungkar itu syaratnya orang nggak harus kayak nabi semua, harus tidak maksiat sama sekali dan harus sempurna amalnya? Enggak. Siapa yang bilang jangan? Jadi kalau lihat kemungkaran terus kita itu mencegah, langsung dituduh hampir semuanya kayak gitu. Nggak usah munafik. Sing munafik itu sing ngomong itu. Biarkan dia nahi mungkar walaupun dia masih melakukannya. Ojo ngombe, haram, dosa, dia omai bengi ngombe.
itu bukan munafik, ya itu tidak apa-apa, lebih baik daripada nggak ngingetin sama sekali dan dia minum, dosa dua. Wes gak amar ma'ruf nahi mungkar plus maksiat. Tapi kalau dia mengingatkan orang, kewajiban nahi mungkarnya sudah selesai walaupun dia belum baik, gitu. Fa'inal alim, karena sesungguhnya orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya dan juga tidak mengajarkan kepada yang lain mana yang hak, mana yang batil, mana ma'ruf, mana mungkar, akhassu halan, justru itu paling buruknya keadaan. Karena sebagian orang alim ini ada yang berdalihkan, saya belum bisa melakukannya, saya masih kotor hati saya, hingga akhirnya dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan amar ma'ruf, dia tinggalkan nahi mungkar. Karena saya sibuk membenahi diri saya dulu, gak iso. Ya, gak akan tegak agama Allah ini. Kalau orang semuanya, mak, ya kalau gitu ya sudah. Gak usah ada yang ceramah, gak usah ada yang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali Nabi. Karena hanya Nabi saja yang maksum. Yang lain bisa salah. Ya. Wa asyaddu iqaban minalladzi yu'allim wa la ya'mal. Dan orang alim yang enggak amar ma'ruf nahi mungkar, berdalihkan karena dia masih melakukan kemungkaran dan belum bisa melakukan kema'rufan, itu kedudukannya lebih buruk dari orang yang cuma bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar tapi dia tidak mengamalkan. Itu lebih baik. Sing dituduh munafik itu lebih afdol daripada sing pura-pura tawadhu itu mau. Memang urusan nahi mungkar ini waduh. Pasti tujuannya memang kok ngocok apa? Selalu. Nah, kita kalau memang sampai dibegitukan, jangan surut untuk tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar sambil terus berupaya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau berkata sesuatu yang enggak kau amalkan? Kabura maqtan indallah, sungguh Allah benci antaqulu ma la taf'alun. Kau cuma bisa ngomong tapi tidak melakukan. Di Quran disebutkan seperti itu. Allah enggak suka. Tapi lebih gak suka lagi kalau gak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Selanjutnya, wahdharu ma'asyiral ikhwan. Hati-hati wahai saudaraku. Arsyadakumullah, semoga kalian semua dapat bimbingan dari Allah. Daripada mudahanah fiddin, basa-basi urusan agama. Maknanya diam seorang manusia dari amar ma'ruf dan nahi mungkar dan dari berkata yang hak dan kalimat yang adil, ya, karena cuma berkeinginan untuk dicintai oleh orang. Jadi dia nggak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, lebih memilih diam agar orang itu salut dengan dia, agar orang itu simpati dengan dia, sampai nggak mau menyampaikan yang hak ataupun batil. Tawakkuan lima yahsul minhum min jah au mal, atau diam agar kecipratan dari orang-orang yang berbuat mungkar itu. Kalau diam dia dapat kecipratan proyeknya atau hartanya atau kedudukan. Ini paling banyak. Ini kadang-kadang pemimpin yang dolim memiliki keputusan, kebijakan yang mungkar, kita diam supaya kita dapat kedudukan. Haram. Saya lihat sebagian ulama
kiai kita ini saya masih masih ada harapan, karena beberapa saat yang lalu presiden kita itu mau buka pabrik miras, tapi ditentang oleh mayoritas ulama sampai MUI semuanya, dan akhirnya alhamdulillah batal. Saya ini sih seneng hati saya, alhamdulillah. Berarti walaupun ulama-ulama kita ini yang masih saja ikut berpolitik gak nemen-nemen, masih bisa ngeritik presiden yang berbuat murni atau berbuat total kesalahan gitu. Saya nggak mau tahu presiden itu tujuannya apa, saya nggak mau tahu. Yang saya tahu dia muslim, dia tahu itu haram. Apa dia nggak beriman sama Allah? Ya, dia sebagai seorang sosok muslim itu haram mutlak, nggak ada khilaf, itu nggak ada beda pendapat. Mau tujuannya apapun, daripada kita impor dari luar, kita nanti nggak dapat apa-apa, mending bikin sendiri dengan kos yang lebih murah. Terus bukan mabuk kabeh wong Indonesia itu oleh murah. Wong impor akeh sing kubang kok. Terus supaya pendapatan ngene lho, kon iki muslim, dulu kan imanmu dulu kalau mau berbuat apapun, jangan mikir ke investasi, kemajuan ini semua tapi akhirnya keimanannya ditinggal ya. Kecuali kalau pemimpinnya ini kafir, seperti di mana Bali, Kupang atau mana itu, terus punya pikiran seperti itu masuk akal, karena mungkin nggak ada larangan di agamanya. Tapi ini orang punya iman, diingetin sama ulama, alhamdulillah hatinya diketuk hingga akhirnya digagalkan. Jadi saya lihat masih ulama di negeri kita ini, walaupun yang kadang juga terlalu dalam di politik, tapi ya alhamdulillah, itu yang saya lihat, yang saya amati, alhamdulillah, saya syukur sama Allah ya. Au hadzun min hududid dunia, atau kadang ada orang nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena kepingin kecipratan duniawiyah. Habib, iya, bunga bank hukumnya apa? Haram, riba. Waduh, bebek galak-galak, gak iso haram. Kula niki sampun niat keuntungan bunga bank ini 2% buat pondoknya Habib. Si. Ulama beda pendapat. Bang haramnya lah buanter lah. Saiki ulama beda pendapat. Ada yang bilang makruh. Oh gitu Beb, ya ada beda pendapat, enggak semua. Syautut, Syekhul Azhar itu pernah mengatakan bunga bank itu halal. Oh itu ya ada. Lu lah sampai mah ngomong haram, itu pendapat kebanyakan ulama, tapi kan itu kan enggak sepakat ulama. Mutok, itu jawaban kiai ya gaib biasa itu. Ini ono urusan dan kepentingan, halal jadi haram, haram jadi halal, bulet ini. Ini tadi kepentingan duniawi ini, mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Jadi ulama zaman akhir zaman gitu. Nek wis kecipratan meneng, galak awalnya, begitu dibantu pondoknya wis meneng. Ini makanya ulama dulu itu kan jarang nggak terima bantuan pemerintah, bantuan pemimpin. Ada ulama di masjid ya, ini masjid ada ulama itu duduk selonjor, duduknya di situ. Kalau duduk selonjor itu pasti di situ. Kalau di sini selonjor nggak boleh, makruh itu. Sampai sekarang ini kan madhep kiblat, sampai ini kan semua madhep kiblat.
Terus kalau duduk mungkin karena kelamaan duduk selonjor gini, itu makruh karena ngadep kiblat sampean. Kalau ada penceramahnya terus sampean selonjor, waduh, ngelamak itu jenenge. Tapi saya masih lihat itu banyak, tapi saya kesian orang awam, nggak ngerti kalau belajar ada taklim gak oleh lu ngono, gak barokah ilmu kayak ngono. Cuman kadang-kadang saya diem, openes tua-tua rek. Maksud tak ilokno, sikilmu. Cuman sabar saya. Iya beberapa kali di beberapa masjid besar itu kalau pengajian kayak gitu, jadi selonjor itu nggak boleh. Jadi boleh selonjor itu kalau sampai di situ nyelonjornya ke sini, jangan di kiblat. Atau di sini selonjor madhep rono. Tapi kalau di sana jangan selonjor. Ini apa jadinya? Tiang-tiang ini kalau sampai senden gini ini jangan sambil selonjor. Ini kiblat ini. Masuk buka isi ilmu. Apalagi ada kiai lagi ceramah, jangan. Ini ada satu ulama baca Quran mungkin karena capek selonjor di pojok situ selonjor. Presiden datang, khalifah waktu itu. Presiden datang, nah dulu tuh ulama itu didapetinya itu di masjid. Jadi biasa, saya kalau ke Zabid, Murawaah Zabid, itu kalau nyari ulama ya di masjid. Mesti lagi ngaji, lagi ngajar, pulang itu makan tok sama tidur. Hari-harinya di masjid. Gak ono ulama dengar TV, gak ono gitu. Gak ada ulama lumbung ngarep TV, gak ono. Sampai kalau tidak percaya nanti kalau sudah corona ini habis, takjak nang Hadramut, takjak ke Murawaah, ketemu ulama itu kebanyakan di masjid. Kebanyakan di masjid. Nah ini ulama kumpulnya di masjid, khalifah datang. Khalifah datang, maka mereka berdiri ijlalan atau pengagungan atau penghormatan buat presiden datang. Buat presiden datang. Iya. Kemudian ada satu kiai atau satu ulama itu duduk di situ selonjor ini. Ambil maca Quran selonjor. Didelok ngene tok wis ini. Lah yang lain berdiri. Katanya presiden ngomong be ajudan. Iku sing selonjor sapa? Lho, padahal kan pejabat iku lek sing ketemu ulama sing koyo ngono iku malah sungkan. Nek sing ngadeg-ngadeg jero atine boblok ngono. Ya seneng tenan. Saya heran sama ulama ketemu pejabat ngatok. Tak kotak ya mbak. Pewaris Kanjeng Nabi kok ngene mbek pewaris Firaun. Belajar apa wong iku? Hargai semua muslim, pemimpin harus dihargai, tapi lek kenemen aja biasa. Semuanya berdiri. Iki tok selonjor, didelok tok ini. Kata presiden ngomong be ajudan, siapa itu? Kiai Fulan atau Habib Fulan atau Ustadz Fulan. Turun tahu ya. Ngirim proposal. Nggak pernah dia gitu. Belum pernah kecipratan uang saya. Belum. Sepulang nanti dari sholat, siapkan dana, kasih 10 juta. Amplop ono, ojo putih, coklat. Putih lah mentok 2 juta, 3 juta. Nah, coklat itu minimal 10 juta. Kok robe pengalaman gue ini. Amplopnya ojo putih, coklat. Mantep. Siap, ya siap no. Amplop coklat
20 juta, 30 juta. Begitu selesai sholat, balik lagi, selonjor mana? Baca gini, didatangi ajudan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Wonten titipan saking presiden. Jawaban ulama ini sambil bawa Quran. Ya, ada titipan dari presiden. Tak bisi. Sampaikan kepada presiden bahwa orang yang sudah mengulurkan kakinya nggak perlu lagi mengulurkan tangannya, cukup kaki aja. Sampai no. Sultan, apa kata dia? Ditolak. Ngomong apa Bang Bangde? Katanya, alladzi qad madda rijlaihi lam yamudda yadayhi. Yang sudah ngulurkan kaki nggak usah tangan. Mau kabeh-kabeh ngene rek, jok nemen-nemen kok. Wis iki nggak usah iki tok ya. Itu karena nggak nerima. Ada satu ulama besar di Mekah. Waktu itu khilafah Abbasiyah, bukan Utsmaniyah, bukan Umayyah. Setelah Umayyah kan Abbasiyah. Ibu kotanya di Baghdad. Kalau Umayyah, ibu kotanya kalau tidak salah di Damaskus. Kemudian yang ini ibu kotanya di mana? Irak. Utsmaniyah, ibu kotanya di Istanbul, Turki. Insya Allah Khalifah selanjutnya Khalifah Falahiyah, ibu kotanya di Areng-Areng. Itu ada namanya Robah. Siapa ya ulama namanya? Apa bin Robah. Bekas budak dibebaskan ngaji dari wong alim. Ini bekas budak. Di masjid itu kalau sudah habis sholat, beliau duduk di sini, ambil gawanu, yang tanya itu antri. Gantian. Saya, apa hukumnya gini-gini? Hukumnya haram, halal, ini gini. Saking alimnya. Tinggal di Mekah, mufti di Mekah. Ya. Khalifah datang, presiden, pas haji. Punya masalah di bab haji, tanya man alim Makkah, siapa paling alimnya orang di Mekah? Fulan bin Rabah. Terus kalau mana nomor 1. Di mana dia? Di Masjidil Haram. Oke, nanti saya habis tawaf mau ke sana. Begitu selesai tawaf, mau ke alim ini. Lah orang ini antri. Presiden hari ini, assalamualaikum, minggir kabeh. Ini antri, orang minggir semua. Terus presiden itu langsung nggak pakai antri. Katanya ulama ini, ya Sultan, wahai Sultan, yang mau tanya harus antri, duduklah di tempat yang paling akhir kau bisa antri. Tahu nggak? Sultan ini ngomong apa? Madhalaltu umri mithla hadha. Aku seumur hidup belum pernah direndahkan orang seperti hari ini. Ngamuk. Tapi pemimpin ini mungkin ya baik juga. Nggak terus langsung di penjara ini. Tapi dia tetap antri. Tapi saya hina. Dan yang bisa menghinakan saya hanya orang punya ilmu. Kemudian dia datang sampai begitu sampai di sini jebret tanya jawab kaget memang ilmunya laut ilmu dewes jawabannya itu tidak ada yang tidak memuaskan, semuanya dipuaskan. Tas ayati hadis lengkap sudah, apalagi enggak betul ngomong. Nek sampai antri kayak sampean ini betul katanya presiden, ilmu laut tidak. Tapi hebat.
Nah, iya. Yang saya heran, aku seumur hidup nggak pernah direndahkan orang seperti kau merendahkan aku. Kenapa kau lakukan hal itu kepadamu? Jawabannya apa? Karena aku gak butuh duitmu, kau butuh ilmuku. Di mana-mana orang yang dibutuhkan jual mahal. Aku gak butuh duitmu, dan kau butuh dengan ilmuku. Itu yang membuat aku katakan berdiri di tempat yang dimana itu kau datang, Pak Antrio. Kalau kita itu tidak butuh sama mereka, orang kaya, pejabat, kita akan dihargai. Tapi kalau sudah kita butuh dengan mereka, nggak bisa lepas dari mereka, kita akan dihinakan. Itu di dunia apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bi shawab. Sirrul Fatihah.